kelas Sabtu, apa kabar Halo, semua? halo. Hai. Aduh, mudah-mudahan semua sehat ya. Yes. Kayaknya minggu Alhamdulillah. kemarin banyak yang sibuk nih di semua. Mudah-mudahan kelompok capir juga sibuk, mungkin sibuk produktif ya, bukan bukan sok sibuk gitu. Jadi Apa coba so sibuk yang tidak produktif? ya mungkin carmuk ya, kelihatan sibuk di depan bos. Tapi kan di rumah. Carmuk, iya kalau di rumah WFH susah ya, so sibuk ya. Atau so sibuk aja biar nggak ditanyain lah, digangguin. Ya, Biar nggak disuruh bersih-bersih rumah iya. juga kali ya. Suruh pergi beli belanja gitu, malas juga gitu ya. Oke, saya senang sekali ketemu dengan kelompok capir semua ya di hari ini. Mudah-mudahan seru dan menyenangkan ya weekendnya. Nah, kita kemarin baru aja di dalam research kita pada research untuk topik pada episode kali ini, kita mulai melihat nih ada perkembangan yang sangat menggembirakan lah ya. Ya bukannya berarti tidak hati-hati lagi, tapi kita cukup bersyukur ya karena secara gradual, secara bertahap orang udah mulai bisa berkegiatan lagi gitu ya. Terus udah gitu beberapa company udah walaupun terbatas sudah mulai work from office, WFO. Terus udah gitu public transport juga beberapa bis itu udah yang tanda-tanda kalinya itu udah boleh didudukin lagi gitu ya. Oh iya ya. Jadi udah ada, terus Nggak udah gitu selang-seling lagi ya? udah beberapa udah mulai melonggar juga, jalanan mulai macet lagi ya. Sudah macet tepatnya. Sudah macet gitu ya. Saya soalnya kemarin dengar dari beberapa saudara tuh di Bandung ya, jalan Bandung udah mulai macet, perjalanan Jakarta Bandung udah macet lagi. Nah itu sudah tanda-tanda tanda-tanda udah mulai ramai lagi ya. So baiknya itu udah mulai. Nah sekarang dan tumbuh pertanyaan juga nih, kan kita udah selama hampir 2 tahun nih sebenarnya kan kita bekerja dengan setup yang berbeda. Nah ketika masuk kembali post pandemic ini sebenarnya apa sih yang mungkin kita jadi agak canggung juga nggak nih datang ke kantor, atau ways of working-nya gimana nih ya gitu, karena mungkin beda-beda ya, ada yang mulai nyaman ya mulai nyaman nih gitu. Mulai merasa nyaman belajar di rumah, karena banyak juga ya tadi juga sempat diskusi mengenai apa sih untuk dari sisi family gitu ya, hubungan relationship antar keluarga sama kita itu juga dari productivity gitu. Nah mungkin boleh share dulu nih, mungkin Yuan atau Raki boleh share dulu mengenai ya view aja dulu sih dari post pandemic ini, kira-kira gimana nih ininya, apa namanya, view-nya. Oke. Ya, Gue dulu Yuan boleh ya. Ya. Untuk saat ini sih di kantor udah mulai bisa work from office lah gitu ya. Tapi requirement-nya dikembalikan ke masing-masing business unit sendiri. Jadi mereka bisa ngatur sendiri sih kapan perlu masuk kantor, kapan enggak gitu ya. Untuk unit yang emang perlu masuk kantor tiap hari ya masuk gitu ya. Kalau yang enggak ya bisa diatur aja sesuai dengan keperluannya masing-masing. Cukup fleksibel. Ya kalaupun harus masuk kantor, untuk yang sifatnya fleksibel dibatasin juga sih, paling cuma bisa 2-3 kali 1 minggu. Karena kenapa? Karena dari jumlah mejanya itu ternyata lebih sedikit daripada jumlah employee-nya yang berkembang sepanjang pandemi ini gitu ya. Jadi kita ngalamin growth yang cukup lumayan di saat pandemi ini gitu ya, banyak rekrut gitu ya. Dan sebetulnya jadi satu hal yang baru juga sih. Kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin secara fisik nggak pernah ketemu selama ini. Kalaupun misalkan ada video call segala macam, kebanyakan kita kan suka matiin video juga kan ya. Terus kalaupun ketemu di kantor semuanya pakai masker gitu ya. Kadang-kadang yang paling lucu itu sering banget salah nyapa orang, salah panggil orang gara-gara ya kita sebenarnya nggak tahu sebenarnya muka mereka tuh kayak gimana gitu. Itu mungkin jadi sesuatu yang awkward kalau nanti balik ke kantor sih sebenarnya. Dan mungkin bersosialisasi balik ke kantor untuk
chit chat ataupun yang sifatnya percakapan basa-basi mungkin jadi sesuatu yang perlu dilatih kembali sih. itu mungkin hal-hal trivial yang bakalan menarik untuk kita jalanin ke depan sih sebetulnya. Ya paling gitu sih. Iya. Jadi manusia ini dan orang-orang akan dihadapkan kembali terhadap the real human being ya. Iya. Karena di mana lu nggak bisa turn off kamera, lu nggak bisa mute and unmute seenaknya gitu ya. Lu nggak bisa pakai virtual background yang ada gimana gitu ya, dan ya semuanya harus dihadapi dengan nyata ya. Iya. Tapi kita masih punya satu cover lagi. Kan masih pakai masker. Mimik muka tuh masih bisa ketutupan kan. Kalau kita lagi meeting terus apaan sih gitu, pasti kan nggak akan terlalu kelihatan tuh. Iya. Menurut gue sih itu jadi sesuatu hal yang sangat menarik sih, bahwa gimana bahwa kita secara emosional dan ekspresi kita waktu berhubungan dengan orang, waktu pandemi dengan nanti ya mungkin kita jalani nanti ke depannya itu bakal berbeda sih. Ya jangan lupa aja mungkin kenyamanan yang dulu kita rasakan di masa pandemi dengan segala filter dan batasan space di lewat teknologi ya nggak bisa kita nikmatin lagi gitu. Iya betul. Oke, menarik juga ya. Jadi mungkin ini udah balik lagi dan nanti kita mungkin bahas juga kali ya. Sebenarnya apakah nanti akan fully back gitu ya, atau kita tetap masih ada room untuk different ways of working nih. Gitu. Karena Raki tadi ketika kita melakukan research dan diskusi mengenai ini ya, juga cerita mengenai productivity ya. Ya mungkin Raki ada view juga Ki ya mengenai bagaimana WFH juga impacting productivity. Lu at least as a person. Iya. Kalau gue lihat memang during pandemi ini kita banyak belajar banyak hal lah ya. Banyak belajar banyak hal, kita ngalamin fase di mana susah gitu ya ngelakuinnya gitu sampai akhirnya kita bisa punya strategi gitu ya untuk kerja during pandemi sampai akhirnya mungkin sekarang kita sampai fase di mana kita udah tahu caranya gimana, pokoknya kerja di pandemi itu cara kerjanya begini. Gitu. Terus yang tadinya misalkan kita susah komunikasi sama orang, kita udah punya tips dan triknya biasanya tuh kita lakukan begini, kita lakukan begitu. Nah itu yang mungkin nanti pada saat kita mulai balik ya, itu yang mungkin nanti jadi jadi PR lagi buat kita untuk adaptasi gitu ya, balik lagi ke kondisi normal. Gue juga jujur ya, gue tuh karena kerjaan gue sebagai konsultan cukup jam dan lokasi kerja tuh cukup aneh lah gitu, nggak sehari-hari 100% ke tempat yang sama gitu. Kadang-kadang gue hari ini ke klien di mana gitu ya, terus siangnya gue pindah kemana, tengah-tengah itu gue ada di coffee shop mana gitu misalkan gitu untuk bisa buka laptop dan lain-lain. Nah itu tuh sejak pandemi ini tuh kan gue nggak inget tuh dulu tuh gimana sih gitu ya. Jadi nggak kebayang lah gitu, yang dulu biasanya gue menclok kemana-mana gitu ya, naik kendaraan umum, naik MRT, naik taksi atau bawa mobil sendiri, itu bisa setiap hari gue tuh bisa beda-beda lah rasanya gitu. Nah pada saat kita mau mulai balik ini tuh sebenarnya gue juga dihantui sama pertanyaan itu gitu ya, nih terus gimana ya rasanya balik normal gitu, gue harus ngapain, apalagi sekarang normalnya juga kan normal aksen ya, nggak 100% normal lah, atau butuh waktu normal lagi gitu ya, sampai normal. Itu satu. Dan jujur aja gue during pandemi ini ngerasa menemukan banyak hal juga sebenarnya gitu ya. Jadi menemukan cara kerja yang juga berbeda gitu, dan kalau gue pribadi ngerasa lebih banyak hal yang bisa gue lakukan during pandemi ini. Betul. Dibandingkan gue
Atau mungkin biasanya gue nggak tahu kalau gue bisa ngelakuin ini, tapi dari pandemi ini ternyata gue bisa lakukan hal seperti ini gitu ya. Jadi contoh yang paling gampang ya, gue tuh sekarang punya komunitas global gitu ya, yang bicaranya diskusi soal satu topik gitu, yang kayaknya nggak akan kejadian kalau misalkan nggak pandemi gitu. Iya, nggak akan ke-push gitu. Nggak akan, orang nggak akan berpikir ya udah pakai Zoom aja kita bikin meeting 2 minggu sekali kita bahas topik gitu, topik tertentu gitu, kita bikin webinar, kita bikin segala macam dengan ada orang dari Turki, ada orang dari Amerika, ada yang dari Middle East gitu dan lain-lain gitu tuh kumpul jadi satu. Nah itu hal-hal yang gitu yang pada saat kita mikir nanti kalau misalkan kita udah back to normal ya, gue membayangkan gue harus berjibaku di jalanan gitu ya, dengan macet-macetnya dan segala macam sampai rumah malam, atau sampai kantor gue sendiri juga kadang-kadang malam, atau gue bahkan nggak sempat ke kantor gue sendiri. Nah hal-hal ini banyak yang pastinya akan hilang juga. Ya. Nah itu sih yang gue pikirin ya, yang gue juga belum kebayang gitu, apakah akan seperti itu nantinya atau akan seperti apa. Tapi kayaknya adaptasi ini harusnya nggak cuman bicara back to normal ya. Makanya tadi gue pakai istilah normal aksen atau orang bilang new normal gitu. Bahwa ada hal-hal baik yang during pandemi ini sudah bisa terjadi yang harus lo pikirkan juga untuk bisa lo lanjutkan gitu. Tetap jalan ya. Semacam kelas 1 tetap harus bisa jalan ya. Semacam kelas 1. Kelas 1 ini kan hadir during pandemi ya. Kelas 1 ini hadir di akhir bulan April 2020. Jadi 1 bulan setelah first pandemi di Indonesia gitu. First case di Indonesia gitu. Jadi menurut gua kan ada hal gitu yang harus kita pikirin ya. Betul. Bayang dong kalau misalkan kayak dulu gua Sabtu-Sabtu tuh ngajar di Bandung gitu. Nah, kalau gua Sabtu-Sabtu harus ngajar di Bandung kan rumit juga gitu. Ininya gitu, pengaturan hidup gue jadinya beda lagi gitu kan. Nah itu yang gue belum kebayang sih sebenarnya, dan benar. Cukup berat juga pastinya. Gitu. Benar. Karena pastinya beda juga ya, dan gue apalagi untuk di tempat di mana traveling kayak lu cerita itu adalah sesuatu yang time consuming ya. Ya, dan nggak terlalu value added lah gitu ya. Macet itu kan mengurangi, nggak value added ya, macet terus udah gitu apa gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya sekarang kan kadang-kadang lu dari satu kegiatan ke kegiatan lain tuh bisa jam 12 pas misalnya. Selesai kegiatan 12.01 lu udah bisa ngerjain yang lain, ada di tempat lain, komunitas lain, dan ini dengan seamless cepat gitu. Makanya banyak banget orang meeting sampai malam ya, karena itu sih mungkin ya. Jadi kapasitas juga sebenarnya dari sisi waktu sebenarnya bisa lebih gede lagi ya. Cuman interaction nih ya mungkin ya yang akan berubah ya. Gua Gampang tadi kepikiran apa? Enggak bener, yang Raki bilang itu benar banget sih, bahwa masalah value added dari waktu kita, kemudian kemampuan kita untuk switching dari satu hal ke hal yang lain, kemudian energi conservation-nya dari sisi kita pun lebih terjaga sih gitu. Mengingat umur, kadang-kadang mudah cepat lelah, traveling time itu kadang kadang capek banget gitu ya. Lu 2-3 jam di perjalanan, kadang-kadang lu ada butuh recovery time-nya berapa lama sih gitu ya, biar sehari ya posisi state yang sama tuh gitu ya. Sedangkan kalau lu di rumah gitu ya, lu bisa mungkin diam dulu 10-15 menit, gitu, gue bisa lanjutin hal yang lain mungkin yang berbeda gitu, bisa riset cepat gitu ya. Di satu hal benar banget sih, ada beberapa hal dari hasil pandemi ini yang tetap harus kita pertahankan gitu ya. Betul. Nah, balik lagi bahwa objektifnya apa sih, kita perlu ketemu sama orang ataupun ya, kalau misalkan itu bisa achieve dengan ya online meeting, ya kenapa enggak. Cuman kalau balik lagi yang butuh sesuatu yang butuh physical interaction ataupun yang emang butuh kita secara fisik, ya barulah mungkin secara ketemu gitu ya. Baru ketemu. Iya. Nah, gua coba share dulu ya. Ini ada satu artikel menarik nih.
satu artikel yang menarik yang gue temukan ini dari Harvard Business Review. Mungkin kita bisa share. Jadi dia cerita mengenai apa aja sih 5 model for post pandemic workplace gitu ya. Tadi udah beberapa banyak dibicarain sih ya. Nah, cuman ada beberapa nih yang kita bisa lihat. Yang pertama ya sama aja gitu ya, kayak zaman dulu gitu ya, WFO semua, walaupun ada lebih hygienic and flexible, tapi kurang lebih lu pokoknya ke kantor lah gitu. Balik lagi semua ke kantor gitu. Satu. Nah, ini menarik adalah clubhouse. Ya tadi nih. Clubhouse, jadi lu datang ke kantor justru bukan untuk ngerjain kerjaannya, tapi lu untuk ketemu orangnya. Gitu. Jadi lu ngobrol sosialisasi gitu ya. Ngobrol sosialisasi dari sisi sosialnya gitu. Karena ada banyak lah sih sebenarnya dari area ketemuan sama orang itu, kita sebenarnya knowledge sharingnya juga jadi lebih oke sih gitu. Karena mungkin ada ngobrol mengenai banyak hal lah ketika interaksi itu live. Sebenarnya kita ada juga beberapa area yang knowledge yang kalau ininya sih gue baru belajar juga mengenai tacit knowledge-nya kita tuh lebih terangsang gitu, daripada kita cuman seperlunya aja gitu. Karena kan lu misalnya meeting atau lu cerita apa semuanya, bagusnya apa itu oke sih. Jadi ini clubhouse justru lu place people to go meet, socialize and work together gitu. Itu satu. Terus activity based. Ya, ini yang lu cerita, yang mungkin Iwan tadi cerita mungkin ada kantor-kantor yang sebenarnya kapasitas kantornya lebih sedikit daripada jumlah karyawan yang sebenarnya gitu. Ini akan lebih berkurang lagi gitu. Jadi lu bukan cuma datang ke kantor untuk ya udah duduk di satu tempat, tapi memang benar-benar harus harus meeting, atau misalnya dia ada di sini sih ada phone booth apa segala macam untuk lounge, untuk interaction aja. Jadi ya udah nggak usah semuanya, nggak usah lu punya karyawan 100, nyadian meja 100 ya nggak perlu juga gitu. Mungkin karena lu sesuai dengan kebutuhannya sebenarnya apa sih fungsinya dia datang ke kantor tuh seperti apa. This is activity based working. Nah ini menarik juga nih, hub and spoke ya. Jadi rather than traveling to large office di sentral, dibikin satellite office. Tadi kita bahas ya, mungkin kantor-kantor gede multinasional punya nih kantor-kantor satellite di Cibubur, ya di Tangsel gitu, Bekasi gitu ya. Itu jadi orang bisa tetap ke kantor, ada interaction, tapi ya nggak terlalu jauh dari tempatnya. Jadi itu menarik juga sih, karena apa? Sehingga orang commute nggak terlalu lama, nggak terlalu macet, dan bisa lebih manageable lah gitu. Itu langsung yang terakhir sih fully virtual. Jadi pokoknya di mana-mana aja itu bebas. Nah itu yang kita bisa lihat. Mungkin kelompok Capir bisa mengambil inspirasi nih dari beberapa tempat itu dan pengennya seperti kayak gimana, karena beda juga nih views-nya ya. Gue sendiri di kantor mungkin beberapa tuh kita akan kumpul mungkin once a week gitu ya, max gitu ya, untuk kalau misalnya untuk physical ya, karena ya kadang-kadang seru juga lah untuk ketemu dan ngobrol apa ininya. Tapi juga sesuai sama yang Raki cerita, di rumah bisa banyak yang bisa positif ini juga produktif gitu. Jadi nggak terlalu lama, bisa pindah apa segala macam, nggak terlalu lama, nggak dari segi biaya juga kan nggak terlalu ini jadinya. Dari sisi cost tuh banyak yang bisa di save sebenarnya. Gitu ceritanya nih dari post pandemic. Yang mungkin banyak muncul kalau dari pengalaman kemarin adalah engagement ya. Engagement itu muncul banyak. Maksudnya adalah orang ngerasa, biasanya bisa ketemu, biasanya apa. Jadi itu untuk bisa masuk ketemu sama orang itu live interaction memang belum bisa begitu digantikan ya, walaupun ini ya. Kalau kecuali pun bisa diminimalisir dengan lu misalnya
kalau misalnya call selalu with kamera, terus udah gitu ngobrolnya agak panjang juga, dan itu bisa diakali. Cuman live interaction-nya masih banyak yang jadi issues dan mengeluhkan itu karena gue nggak bisa ngobrol. Itu dari sisi orang-orangnya sendiri, dari sisi leadership juga ya, dari sisi leadership tuh orang tuh perlu juga untuk gain trust. Kan kita kerja gain trust gitu ya. Jadi lu misalnya orang baru masuk ke sebuah perusahaan atau tempat kerja baru, lu harus gain trust dulu kan sebelum akhirnya bisa enak untuk kerja dengan ini ya. Itu gimana caranya? Jadi itu part yang kritikal juga, yang suka perlu difikirkan nih dari kalau misalnya post pandemic itu pengennya seperti kayak gimana gitu sih. Ada beberapa obrolan sama teman sih yang dia bilang kalau misalkan dari kantornya menyuruh dia full WFO katanya, gue sih mungkin bakalan resign aja sih katanya. Karena dengan kondisi ya mungkin itu udah to the extreme bahwa dia rasa bahwa secara benefit ataupun value yang dia dapetin dengan dia bekerja di rumah, dengan mungkin lebih membalance ataupun membagi waktu sama keluarga itu lebih tinggi sih daripada misalkan dia harus tiap hari ke kantor, kemudian misalkan ya nggak bisa ketemu dengan keluarga gitu. Ya begitu adalah banyak hal positif di mana orang bisa kayak nge-review lagi, kayak retrospektif lagi sebenarnya selama ini yang kita lakukan itu bener atau nggak sih selama masa pandemi ini. Dan mungkin ada beberapa insight ataupun hal-hal yang dirasakan bahwa oh ya ternyata balance yang mau saya cari atau temukan itu adalah seperti ini loh. Jadi gini ya. Betul. Ya ini kayak silver lining atau hal-hal positif yang kita temukan selama pandemi. Ya. Karena itu realization yang penting juga kan. Jadi ternyata gue bisa ini, dan dia mungkin merasakan manfaatnya misalnya ketemu sama keluarga ya. Tiap hari bisa gitu ya, makan siang, makan pagi, makan malam, makan di antaranya gitu ya. Gitu ya, terus begitu bisa interaction lebih banyak lagi. Untuk yang positif ya, ada juga yang jadinya terganggu atau apa. Ada juga, cuman mereka jadi bisa the right tune-nya tuh seperti gimana, karena kan ada realization dari sisi kerjaan juga kan. Kalau itu yang tadi ya, yang Iwan tadi cerita, orang lihat bahwa oh ternyata bisa ya, gue juga ngerjain. Bayangin 2 tahun kan gue ngerjain ini, gue tetap deliver, ini tetap jalan apa. Gue kenapa harus misalnya datang ke kantor misalnya jam berapa, 9 gitu ya, gue kenapa harus berangkat jam 7 atau 6.30 gitu, dan baru pulang lagi jam segini ya. Kalau gue ngerjainnya kerjaan gitu. Jadi tuh beneran perlu di prioritize dan di kompres lagi nih nanti, baik dari sisi company ya maupun dari sisi orangnya, yang benar-benar kritikal tuh apa ya. Karena yang kayaknya mikir kayak teman lu tadi nggak sedikit juga kayaknya, Wan, ya nggak sedikit. Waktu itu kita pernah bahas juga ya hasil surveinya itu, kalau nggak salah betul, sebagian besar orang itu memilih masuk kerja 2-3 hari satu minggu. Iya. Jadi dia nggak mau full gitu ya, tapi nggak mau juga full di rumah gitu. Iya. Jadi orang maunya di tengah-tengah. Gitu, moderate deh. Sedang saja. Benar. Toh sekarang sebenarnya kalaupun lo pengennya kerja dari rumah, ada banyak pilihan gig ekonomi yang bisa lo lakukan gitu. Iya. Tapi memang benar kan ini creating juga shift di dalam employment gitu ya. Dari sisi HR juga berubah ya, kayak Raki bilang tadi, gig ekonomi. Ya mungkin orang juga jadinya gue nggak usah lah gini, dari sini dapat dia ngitung gue gaji segini, oh ternyata gue kalau freelance dapatnya segini, jadi cari 2-3 freelance bisa juga nih, gue bisa ngatur ini misalnya gitu. Company juga dari sisi cost ya, gue anjir gila ya, ternyata kemarin nih pandemi ini save cost a lot loh. Office tadinya berapa ratus meter, gue cuma cukup segini aja, itu kan save money. Transport gue ini, biasanya gue orang traveling to another places harus cost ini segini, sekarang cuma segini gitu kan. Jadi company dari semuanya juga melihat bahwa akan melakukan assessment nih gitu. Berarti yang membantu melakukan assessment terhadap workplace bisa membantu juga ya, lumayan ya ini. Sangat. Jadi kayaknya ngerubahnya bukan cuma dari sisi
ini ya, human resource management atau human capital management. Tapi banyak aspek sebenarnya ya yang berubah ya. Manajemen style juga berubah. Benar. Kemudian teknologi juga berubah. Betul. Kayaknya banyak banget aspek yang berubah, dan jadinya ya berubah ke post pandemic, tapi adaptasi itu yang nanti akan kayaknya sih kita akan menghadapi satu fase lagi nih gitu ya, untuk mencapai ke balance yang baru ini. Ya betul. Kalau menurut gue sih. Tapi bagus ada banget satu fase lagi. Kenapa Ki? Satu fasenya lagi misalnya gimana? Enggak ya, maksudnya pas fase adaptasi kan. Setelah ini kan akan bicara mungkin ya yang akan terjadi adalah baru ya. Iya. Mungkin ada kantor-kantor yang udah kita masuk full lagi gitu. Nah, masuk full lagi dampaknya kayak Iwan bilang gitu, yang nggak terima ya akan keluar. Iya. Gitu. Terus ada juga yang nanti akan menerapkan setengah-setengah mungkin, atau bahkan tadi ada yang ya udah kita virtual aja ketemu, kalau misalkan perlu aja di coffee shop aja kita ketemu gitu kan misalkan, atau sewa ruangan di mana gitu untuk kita ketemu, ternyata kita nggak perlu kok kerja hadap-hadapan gitu. Iya. Nah, itu yang akan ada fase adaptasi itu tuh menurut gue. Iya. Nah, orang-orang yang nggak bisa kerja virtual juga akan keluar dari perusahaan yang nggak mau kerja fisik gitu ya. Gitu. Jadi akan ada adjustment lagi lah gitu kalau menurut gue sih. Iya. Betul. Ini reverse culture shock ya. Reverse culture shock ya. Culture shock. Kemarin culture shock, harus WFH, sekarang culture shock lagi ya. Dan beberapa orang juga berpendapat preparing for the next pandemic. Karena ada kemungkinan ya kita siap-siap aja gitu ya. Maksudnya ada indikasi atau misalnya kita selalu siap sebagai standby. Kayak ilmu manajemen risiko aja. Ya memang pada saat ya dulu lo udah tahu ada risiko bisnis yang namanya pandemi kan. Dulu, tapi belum pernah terjadi ya. During the company work mungkin belum pernah terjadi gitu. Tapi setelah ini kan pandemi adalah sesuatu yang pernah terjadi. Perlu diperhitungkan gitu ya. Iya, sudah pasti. Probability jadi naik. Jadi udah kan ada tuh yang namanya near miss tuh hampir terjadi gitu ya. Ada yang potensial, kalau ini udah bicara sudah terjadi, lost event ini udah event. Ada eventnya resiko gitu ibaratnya. Jadi pada saat lo bikin segala macam rencana bisnis ke depan, lo harus consider pandemi as part of your decision atau plan gitu. Benar. Business continuity sekarang bukan sesuatu hal yang asing atau awam lagi buat orang-orang ya. Dulu waktu misalkan kita exercise BCM gitu ya, skenario pandemi. Apa sih? Itu mau zaman dulu gitu ya. Tapi sekarang beneran kita kejadian, jadi kita jadi rethinking lagi kayak ini kalau misalkan yang sesuatu yang sangat remote aja mungkin terjadi, kira-kira apa lagi yang mungkin bisa kejadian? Yang bisa terjadi ya. Iya. Karena ini beneran keren. Saya bukan keren itu dari sisi unexpected ya, unexpected gitu, sebuah keadaan di mana seluruh dunia itu akhirnya impacted gitu untuk sesuatu yang kita dalam manusia modern ini nggak bisa membayangkan gitu kan. Wah, gimana nih big cities in the world aja tuh sepi, berhenti, orang gimana gitu ya. Gila. Menarik ya. Nah ini jadi mungkin untuk kelompok capir bisa memberikan sebuah view ya, pandangan baik dari sisi kita misalnya sebagai orang yang kerja ya seperti Iwan, dan nanti maksudnya tadi view-nya yang tadi ada teman yang berpikir seperti itu. Nah mungkin kita juga bisa mikir lagi what are the priorities, pengennya seperti apa untuk yang manage sebagai tim manajemen mungkin gitu ya dari kantor kan. Wah, gimana nih gue harus need to take care karena ada aspirasi yang kemungkinan akan muncul juga banyak dari workforce kita gitu kan. Untuk itu ya. Jadi bentuknya seperti kayak gimana, ininya seperti apa gitu. Ya, jadi change management back to ininya kayak gimana nih ya. Itu perlu diperhatikan lah ya. Oke. Baiklah kalau gitu teman-teman pembicara semua, menarik sekali pembicaraan kita karena very relevan, dan kalau ada yang punya pandangan juga silahkan sekali lagi share di komen ya biar kita bisa lihat. Kenapa? Karena siapa tahu kita bisa kasih juga topik-topik relevan lainnya yang bisa dibahas, dan
makin oke. Oke? Ya. Sip. Sampai ketemu pencapir semua. Sampai ketemu.